Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih lanjut pembahasan inna dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah sekarang masuk di pembahasan inna al-maksurah mukhaffafatan. Inna yang di kasroh itu baca i, inna, terus yang diringankan. Jadi langsung ya, tidak sama dengan mutammimah. Memang yang belum bahas adalah yang belum fokuskan yang keluar dari asal. Keluar dari asal. Kalau yang biasa itu mudah. Karena belum aslun. Kain al-maksurah mukhaffafatan. Dan tadi kan kita harus sambung dulu ini karena langsung bilang seperti in. Berarti sambung dulu dengan matan sebelumnya. Sambung dulu dengan matan sebelumnya. Jadi kita baca dulu matanya illam taktarin bihinna ma'al harfiyah. Jika tidak bersambung dengan mereka ma'al harfiyah. Contohnya innamallahu ilahun wahid. Illa laita faijuzu al-amron. Kecuali laita maka boleh dua. Seperti in. Maksudnya apa itu? Seperti in. Maksudnya apa? Boleh dua. Maksudnya ini seperti laita. Laita kan boleh dua. Jadi begitu cara memahami matan. Sambungkan matan dengan matan. Iya. Karena penulis karang terpisah antara matan dan syarah. Seperti in juga. Maksudnya laita itu sama dengan in. Al-maksuro yang dikasroh hamzanya mukhaffafatan dan yang dibaca ringan. Tidak ditasdid. In. Itu sama dengan laita. Yaitu dia boleh beramal dan boleh tidak. Sama dengan laita. Syara belum jelaskan. Makna hada arti dari ucapan ini. Annahu bahwasannya. Kama yajuzul i'malu wal ihmal fi laitama. Sebagaimana boleh beramal dan ihmal. Apa kemarin ihmal? Tidak beramal. Boleh beramal dan tidak beramal pada laitama. Kadzalika yajuzu fi inna al-maksuro idza khuffifat. Demikian pula boleh pada inna yang dikasroh jika diringankan. Boleh juga seperti itu. Boleh beramal, boleh tidak beramal. Pada inna yang dikasroh jika dia diringankan. Kakaulika seperti ucapan antum. In zaidun lamun tolikun. Beramal atau tidak ini? Tidak beramal. Karena kalau beramal in zaidan. In zaidun lamun tolikun. Tidak beramal. Wah, contoh kedua. Wa in zaidan muntolikun. Lihat. Kalau ini apa ini Sapri? Dan Sobo? Beramal. Jadi kan boleh dua. Boleh beramal, boleh tidak. Yang rojinya apa? Jadi inna kalau dibaca in, boleh dua pilihan. Boleh beramal, boleh tidak. Seperti laitama. Seperti laita yang kemasukan ma. Yang rojinya apa? Wal arjahul ihmal. Masya Allah. Dan lebih roji ihmal. Apa itu ihmal? Apa? Tidak beramal. Paham Deden? Lebih roji apa? Ihmal. Ulang apa itu ihmal? Dan sobo? Tidak beramal. Aksu laita. Kebalikan dari laita. Tahu kan laita kemarin? Laita kalau bersama dengan ma. Boleh beramal kan boleh tidak. Mana yang roji? Yang kita pelajari kemarin. Pada laitama. Kan boleh juga beramal, boleh tidak. Mana yang roji? Mana yang roji? Beramal. Kan begitu. Kalau in, kebalikannya laitama. Apa itu? Boleh beramal, boleh tidak. Tapi lebih roji apa kumpul? Apa? Tidak. Tidak saja. Tidak beramal. Iya, tidak beramal. Lebih roji tidak beramal. Masya Allah.
Ini nanti ya yang antum lihat dalam baca kitab. Lihat Quran. Qala ta'ala Allah berfirman, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Lihat, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Jadi in di sini mukhaffafah minas sakila. Makanya terjemahannya sungguh setiap jiwa lama 'alaiha hafiz, ada padanya penjaga. Sungguh. Kenapa saya terjemahkan sungguh? Paham pertanyaannya? Karena in di sini in apa? Mukhaffafah minas sakila. Beramal atau tidak? Di ayat ini beramal atau tidak? Tidak. Kenapa ditahu tidak beramal? Dia ropa. Dia ropa kullu. Seandainya beramal kulla. Paham ini? Jelas ya? Dan nanti ada cirinya. Dari mana saya tahu ini in mukhaffafah minas sakila? Ada cirinya nanti. Dibahas di sini juga nanti insya Allah. Sabar. Wa in kullun lama jami'un ladaihim muhdharun. Wa in kullun lama jami'un ladaina muhdharun. Lihat. Wa in kullun. Tunggu seluruhnya. Ya. Jami'un mereka seluruhnya ladaina muhdharun, akan hadir di sisi kami. Terus waqala ta'ala, Allah berfirman, ayat yang ini beramal. Wa in kullan. Wa in kullan. Kalau dibaca kullan, beramal atau tidak? Oh, beramal di sini. Wa in kullan lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Paham ya? A'malahum. Ini ya. Dia bacakan apa? Dia baca apa? Beramal. Beramal. Iya. Terus kata beliau, Qara'al Hirmiyani. Gitu di antum ya. Qara'al Hirmiyani maksudnya Haromiyan. Makkah Madinah. Wa Qara'al Haromiyan. Hirmiyan maksudnya dua tanah haram. Dua tanah haram. Dibaca oleh ahli qiraah dari dua tanah haram. Yang dimaksud dengan ahli qiraah dari dua tanah haram di sini adalah Nafi' dan Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Karena Nafi' beliau dari Madinah. Kemudian Ibnu Katsir beliau dari Mekah. Makanya dia bilang dibaca oleh dua ahli qiraah dua tanah haram. Maksudnya sini siapa? Nafi' dan Ibnu Katsir. Ya. Nafi' dan Ibnu Katsir. Dibaca oleh dua itu wa Abu Bakar dan Abu Bakar. Ya. Abu Bakar maksudnya apa? Syu'bah. Rawinya Asim. Karena rawinya Asim itu ada dua. Ada Hafs. Ada Syu'bah. Ada Hafs, ada Syu'bah. Yang kita baca di Quran, itu rawinya siapa? Hafs an Asim. Nah, karena Asim punya dua murid. Yang meriwayatkan darinya. Yaitu Hafs dan Syu'bah. Iya. Dibaca oleh Abu Bakar. Abu Bakar maksudnya Syu'bah. Abu Bakar maksudnya siapa? Syu'bah. Bitakfif wal i'mal. Dia baca ringan yaitu in dan beramal. Dia baca ringan yaitu in dan apa? I'mal. Apa artinya i'mal? Beramal. Beramal. Iya. Ini selesai. Kesimpulan dari sini adalah in bisa dibaca, inna bisa dibaca in. Paham ya? Kemudian ketika dibaca in, boleh beramal, boleh tidak. Maka mana yang paling roji? Mana yang paling roji? Tidak beramal. Karena lebih banyak ayatnya yang tidak beramal daripada yang beramal. Paham maksudnya? Lihat tadi ada dua ayat tidak beramal. Dan ada satu ayat beramal. Jelas ini? Jelas ya? Selesai.
Yang masalah adalah nanti akan sama dengan in nafiyah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang beramal dengan amalan siapa? Laisa. Ada kan? Ada in nafiyah yang beramal amalan laisa? Ada atau tidak? Ada. Tapi tidak disebutkan di sini. Di kotur nada kan cuma disebutkan siapa? La, ma, terus lata. Tidak disebutkan apa? In. Tapi di mutamimah ada in. Itu masalah nanti. Ini makna in di sini kan bisa sungguh, bisa tidak. Seperti di ayat itu. In kullu nafsin. Bisa tidak ada satu jiwa pun. Paham ya? Bisa tidak. Dari mana kita bisa pastikan ini adalah in yang inna, sungguh. Nanti akan dikasih tahu. Nanti akan dikasih tahu insya Allah. Kalau dia in yang diringankan dari inna ada tandanya. Nanti insya Allah sebentar. Kita tunggu ucapan dari penulis rahimahullah ta'ala baru kita bisa kembali ke situ. Terus kata beliau sekarang lagi. Fa'ammalakin. Kita lanjut terus dulu. Yang dibaca ringan. Fa'ammalakin. Mukhafafatan fatuhmal. Adapun lakin yang dibaca ringan. Yaitu lakinna dibaca lakin. Fatuhmal. Maka dia diihmal. Apa artinya ihmal? Fadl. Tidak beramal. Masya Allah. Jadi lakin. Jadi nanti itu kan masalahnya gini. Lakin bisa ada huruf atop. Bisa ada lakin apa? Bisa ada lakin mukhaf minat takila. Ketahuilah. Lakin kalau dia mukhaffafa minat takila maka tidak beramal. Maka tidak beramal. Jadi tidak perlu untuk pikirkan. Tidak beramal dia. Syarah. Wadhalika li zawali ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Langsung beliau seperti lanjut. Demikian itu. Kenapa dia tidak beramal? Demikian itu. Li zawali karena hilang ikhtisasiha penghususannya bil jumlatil ismiyah. Demikian itu karena hilang pengkhususannya terhadap jumlah ismiyah. Jadi itu lakin. Kalau dibaca lakin maka hilang kekhususannya dengan jumlah ismiyah. Dia sudah boleh masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Kalau dibaca lakinna setelahnya harus isim. Jadi kalau antum baca lakinna setelahnya harus apa? Isim. Kan begitu. Tapi kalau dibaca lakin setelahnya pasti apa? Fi'il. Atau kata sebaliknya kalau antum mau lebih sederhana dalam kaidah baca kitab. Kalau lakin, ada lakin, setelahnya fi'il. Pastikan lakin, bukan lakinna. Apa maksudnya? Kan gundul nanti di kitab. Gundul, ini saya baca lakin atau lakinna. Lihat setelahnya. Kalau setelahnya fi'il, baca apa? Lakin. Kan begitu kan? Karena kalau lakin sudah bisa masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Jelas kan? Kalau masuk pada jumlah ismiyah, maka dibaca apa? Lakinna. Lakinna. Dan tidak beramal. Kalau dibaca lakin. Lihat contohnya. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimun. Humud zalimun. Lihat. Walakin kanu. Setelahnya fi'il. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ini setelahnya isim. Tapi tidak beramal. Ketika tidak beramal. Langsung bilang. Lakin. Kan kalau setelahnya fi'il pasti lakin. Kalau setelahnya isim. Tetap dibaca lakin. Dari mana antum tahu? Kalau dia tidak beramal. Kalau setelahnya dibaca ar-rasikhin. Beramal. Antum baca apa? Antum baca apa? Lakinna. Paham cara lihat nih? Baca apa? Lakinna. Kalau setelahnya fi'il pasti lakin. Kalau setelahnya isim, lihat. Beramal atau tidak? Paham maksudnya? Kalau beramal, antum baca apa? Lakinna. Karena dia tidak mungkin beramal kalau tidak dibaca lakinna. Kalau tidak beramal, lakin. Paham Ayub? Yakin? Iki? Alhamdulillah.
Fadakhalat alal jumlatain. Maka sekarang dia masuk pada dua jumlah. Yaitu jumlah ismiyah dan jumlah apa? Fi'liyah. Kanu humud dhalimun jumlah fi'liyah. Ar-rasikhuna fil ilmi minhumul wal mu'minun jumlah apa? Ismiyah. Jadi dia tidak khusus pada jumlah ismiyah jadinya. Selesai lakin. Selesai lakin kalau diringankan. Wa amma'an. Adapun an. Itu anna dari menjadi an. Fata'amalu. Masya Allah. Ternyata dia walaupun diringankan. Fata'amalu maka dia beramal. Kebalikannya lakin. Maka dia beramal. Wa yajibu fi ghairi darurah. Dan wajib pada selain yang darurah. Yaitu selain syair. Dan wajib pada selain syair. Hatfus miha domiros sya'an. Wajib pada selain syair. Dihilangkan isimnya. Yang berupa domir sya'an. Ini sudah ada di Mutammimah. Wajib. Dihilangkan isimnya. Yang berupa domir sya'an. Wajib dihilangkan isimnya yang berupa domir sya'an. Wa kaunu khobariha jumlatan mafsulatan. Masya Allah. Dan khobarnya berupa jumlah. Wah ini ketentuannya ya. Berarti ketentuannya sangat ketat ini. Kalau anna dibacaan. Pertama isimnya wajib hilang berupa domir sya'an. Domir bermakna syai' amr. Perkara. Domir bermakna sesuatu perkara. Dan khobarnya wajib berupa jumlah. Mafsulatan yang dipisahkan dari annya. Wajib khobarnya berupa jumlah yang dipisahkan dari an in budi'at bi fi'lin mutasarrif ghairu du'a. Wajib dipisahkan dari an jika diawali oleh fi'il yang punya tasrif dan bukan doa. Dan wajib khobarnya berupa jumlah yang dipisahkan dengan an itu jika diawali oleh fi'il yang mutasarrif bukan doa. Tahu fi'il mutasarrif ya? Fi'il apa itu? Fi'il yang punya tasrif dan bukan doa. Ada juga kata doa. Bukan doa. Tahu doa ada? Maknanya ini fi'il dia bertasrif dan bukan doa. Bukan dalam konteks doa. Bukan dalam konteks doa. Wajib dipisahkan oleh apa? Bikode. Jadi nanti ciri-cirinya itu an mukhaffaf minas tsaqilah. Pertama khobarnya pasti berupa jumlah. Terus harus dipisahkan oleh kode. Jadi ciri-cirinya itu fi'il pasti ada kodenya. Kalau itu an mukhaffaf minas tsaqilah. Pasti ada kodenya. Pasti. Nanti dicontoh baru insya Allah saya ulangi ini. Wajib dipisahkan oleh kode. Au tamfiz. Atau huruf tamfiz. Sin. Au nafin. Atau huruf penafian. Au lau. Atau wajib dipisahkan oleh siapa? Lau. Masya Allah ini ilmu besar. Jadi ternyata itu an mukhaffafa minas tsaqilah. Ciri-cirinya kalau an itu mukhaffafa minas tsaqilah. An yang asalnya dari anna. An yang asalnya dari anna. Maka setelahnya pasti fi'il. Fi'il dengan an pasti dipisahkan oleh salah satu dari empat ini. Kode. Sin. Apa lagi? Sin, apa lagi? Nafi, penafian apa saja? La, ma. Terus, 4. Lau. Artinya yang gini. Kalau antum dapat an, baru setelahnya lau, baru fi'il. Pasti anna aslinya. Antum dapat an, setelahnya baru fi'il. Ada kode. Pasti dari anna. Antum dapat an, setelahnya ada sin, baru fi'il. Pasti anna. Dipahami ini? Ini fungsinya ini. Demikian pula kalau antum dapat apa? Dapat fi'il ada penafian. Sebelumnya ada an. Pasti anna. Kenapa antum perlu tahu begitu? Terjemahannya nanti. Antum butuh terjemahannya. Nah, antum butuh apa? Terjemahannya. Jadi nanti bentuk susunan kalimatnya itu adalah an kode. Nah, baru fi'il. Nah, an lau. Baru fi'il. Paham ini? An la baru fi'il. An sin baru apa? Fi'il.
Kalau ada ini, maka an mukhaffafa minat takila. Antum terjemahkan sungguh, sungguh, sungguh tidak, sungguh jika. Paham deh? Sungguh, paham maksudnya ini, maknanya. Isimnya mana? Yang mana jumlah itu adalah sebagai apanya? Jumlah itu sebagai apanya? Khobarnya. Jumlah itu sebagai khobarnya. Pertanyaannya, mana isimnya? Mana isimnya? Dihilangkan. Berupa apa? Domir. Ini keunggulannya dia. Kalau an diringankan dari anna, isimnya wajib domir. Beda kalau anna, isimnya bebas. Annallaha bisa dohir, annahu bisa domir. Tapi kalau dihilangkan, wajib apa? Domir. Ini keunggulan dia. Kalau dihilangkan wajib berupa apa? Domir. Dan wajib ada ini. Tapi wajib ada 1, 2, 3, 4 ini. Kalau setelahnya ini adalah fi'il mutasorif. Fi'il apa? Mutasorif. Tahu fi'il mutasorif? Kalau setelahnya itu fi'il yang bertasrif. Kalau fi'ilnya adalah fi'il jamid. Tahu jamid? Fi'ilnya jamid. Apa fi'il jamid? Fi'il yang tidak punya tasrif. Tidak butuh pada ini. Itu pasti an muqaf minas sakila. Walaupun tidak ada kode, tidak ada lau, tidak ada la, tidak ada sin. Paham ini? Kalau fi'ilnya apa aja? Jamid. Paham Abu Bilal? Hah? Yakin? Sedih. Jelas ini ya? Dan ini ketika antum paham ini, nanti dalam kalimat kita bisa menerjemahkannya. Karena kita langsung pisahkan. Ini masalah nanti. Masalahnya ini nanti. Iya. Ini baru salah satu an. Nah, ini an yang bermakna apa? Bermakna sungguh, taukid yang kemarin. Yang bermakna taukid. Dah, di sana masih ada an tafsiriyah. Sudah lewat itu? An tafsiriyah sudah lewat atau belum? Atau belum? Di pembahasan apa itu? Pembahasan apa? Yang alat penasab. Jadi ada an tafsiriyah, terus ada an apa lagi? An apa lagi? Zaidah. Terus ada an apa lagi? An apa? Masdariyah. An masdariyah. Ini kalau an masdariyah itulah penasab. Setelahnya fi'il mudhari dinasab. An zaidah yang terletak antara kosam. Sudah lewat tahu antara kosam dan lau. Kalau sebelumnya ada sumpah, setelahnya ada lau, di tengahnya ada an, maka an tambahan. An tafsiri apa? Kalau diawali oleh jumlah yang bermakna qaul, tidak ada katanya qaul, tidak ada hurufnya. Paham ini? Itu ciri-ciri masing-masing. Kalau an taukid, ini dia ciri-cirinya. Jadi ini setelah kata auha misalnya. Setelah kata apa? Auha, kami wahyukan. Nah, wahyukan artinya katakan. Berarti ada makna qaul tapi tidak ada hurufnya. Kalau zaidah ini cirinya. Kalau ini, apa ciri-cirinya? Ini. Ada ini, atau ini, atau ini, atau ini. Kalau dia mutasarrif. Kalau bukan ini, bukan ini, bukan ini, maka itu. An apa? An penasab. Paham gak ini ciri-cirinya? Inilah kesimpulan an. Sudah lewat, sudah selesai sekarang. Jadi an itu ada 3. Ini 1, 2, 3, 4. 4 jenis an yang datang dalam bahasa Arab. Ini sudah genap sekarang, sudah selesai. 4 jenis an yang ada dalam bahasa Arab. Jelas ya? Iya. Dan itu antum butuh lihat ciri masing-masingnya. Nah, susah nanti kalau tidak ditahu itu cirinya. An zaidah gampang.
Terletak antara sumpah dan lau. Tafsirnya gampang. Kalau terletak setelah kata-kata yang bermakna berkata. Tanpa lafadznya. Itu tafsirnya namanya. Dah paham saudara? Misalnya katabtu ila dan sobo. An yaf'al kada. Saya tulis kepada dan sobo. Yaitu untuk melakukan yang demikian. Untuk melakukan yang demikian. Yaitu untuk melakukan. Berarti saya tulis kepadanya. Itu saya ucapkan kepada antum lewat tulisan. Supaya antum melakukan yang demikian. Berarti an di sini an apa? Tafsiriyah. Begitu nanti jadinya. Jelas ya? Kemudian an mukhafaf min as-sakilah, ciri-cirinya itu. Fiilnya dipisahkan oleh kode sin, la dan lau. Jelas ya? Ini ucapan Masya Allah. Ini berfaedah sekali untuk ciri an mukhafaf min as-sakilah. Ini sahabat paham? Yakin? Sudah? Selesai. Syarah. Kata beliau syarah. Amma anna al-maftuhah. Adapun anna yang di fathah. Idza khuffifat, jika dia diringankan. Bakiyat ala ma kanat alaihi. Maka tetap di atas apa yang dia berada di atasnya. Min wujubil i'mal. Dari wajib beramal. Jadi tetap di atas keadaannya berupa wajib apa? Beramal. Berupa wajib beramal. Lakin. Akan tetapi. Ini penting ini. Lakin. Kenapa saya baca lakin bukan lakinnah? Setelahnya fi'il. Begitu cara melihatnya langsung. Lakin. Yajibu. Tak yajibu fi'il. Pasti saya baca lakin. Salah saya kalau baca lakinnah. Dipahami nih? Lakin. Yajibu pismiha salah satu umur. Akan tetapi wajib pada isimnya 3 perkara. Pada isimnya dulu. Wajib pada isimnya 3 perkara. Ayyakuna domiron. Harus dia berupa domir. La dohiron. Bukan dohir. Itu pertama. Wa ayyakuna bimakna sya'an. Harus dia bermakna sya'an. Sesuatu. Perkara. Domir yang bermakna sesuatu atau perkara. Wa ayyakuna mahdufa. Ini 3 perkara. Dan dia dihilangkan. Ini isimnya. Jadi harus berupa domir. Sebenarnya satu ucapan ini. Harus berupa domir sya'an mahduf. 3 syarat tadi. Harus berupa domir. Isimnya harus berupa domir sya'an mahduf. Selesai cerita. Isimnya harus berupa apa? Domir sya'an mahduf. Selesai. Domir sya'an yang dihilangkan. Itu isimnya. Khobarnya. Wa yajibu fi khobariha. Dan wajib pada khobarnya. Dan wajib pada khobarnya. Ayyakuna jumlatan la mufroda. Masya Allah. Khobarnya itu wajib berupa jumlah bukan mufrad. Paham dan sobo? Kan khobar itu bisa 2 dan sobo toh? Khobar itu bisa berupa jumlah, bisa berupa mufrad. Mufrad maksudnya ma laisa jumlah wala syabihan bi jumlah. Ternyata kalau diringankan wajib dia berupa jumlah. Tidak boleh lagi khobar mufrad. Tidak boleh lagi khobar apa? Tidak boleh khobar mufrad. Harus khobar berupa apa? Jumlah. Fa in kanat al jumlatu ismiyatan, jika jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Jika jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Au fi'liyatan, atau dia fi'liyah. Jamid. Fi'luha jamidun, fi'ilnya jamid. Paham ini? Kita untuk pertama ini, jika jumlahnya ismiyah. Atau fi'liyah, tapi fi'ilnya jamid. Apa artinya fi'ilnya jamid? Apa artinya fi'ilnya jamid? Fi'ilnya tidak bertasrif. Au fi'iliyah, fi'iluha mutasarrif, wahuwa du'a. Atau dia fi'iliyah, fi'ilnya bertasrif, tapi dia doa. Paham syaratnya? Atau dia fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif, fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif, tapi apa? Tapi dia doa. Doa.
Maknanya doa. Maka lam tahtaj ila fasil yapsiluha min an. Maka ini tidak butuh pemisah yang memisahkannya dengan an. Paham maksudnya? Ini. Kalau jumlah setelah an ismiyah. Misalnya ada kata anilhamdulillah. Anilhamdulillah. Antum coba perhatikan nih. Anilhamdulillah. An muqafa minat takila itu annahu alhamdulillah. Annahu alhamdulillah. Alhamdulillah adalah khobar. Berupa apa? Berupa jumlah apa? Jumlah apa? Ismiyah. Butuh pemisah? Tidak butuh. Maksudnya tidak butuh pada kode, tidak butuh pada lau, tidak butuh pada la, tidak butuh pada sin. Itu kalau jumlahnya apa? Ismiyah. Demikian pula jumlahnya fi'iliyah tapi fi'il jamid. Tidak butuh pada kode, lau, la, sin. Demikian pula kalau fi'ilnya bertasrif tapi doa. Maknanya doa. Tidak butuh pada kode, lau, la, sin. Tidak butuh. Paham pembahasan ini? Pembahasan luas sekali. Alhamdulillah. Iya. Tidak butuh pada pemisah. Lihat. Tinggal contoh. Mithalul ismiyati. Contoh setelahnya jumlah ismiyah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Alhamdulillah. Jumlah apa itu? Ismiyah. Ada pemisah? Tidak perlu. Sekarang ini an apa di sini? Mukhaffafa minat takila. Apa antum terjemahkan? Tunggu. Segala pujian itu hanyalah milik Allah Rabb alam semesta. Jadi bagus terjemahannya langsung. Paham kan? Iya. Terus. Takdiruhu annahu. Dari mana hu? Ya isimnya. Kan isimnya wajib berupa domir. Sya'an mahdhuf. Jadi annahu bahwa sesungguhnya. Makanya ada nyanya. Sesungguhnya. Segala pujian itu hanya milik Allah. Annal amr wal sya'an. Itu takdirnya hu. Yaitu perkara dan keadaan ini. Apapun keadaannya. Maka segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik atau buruk pun keadaan. Pujian hanya untuk Allah. Iya. Fakhufifat an. Maka dihilangkanlah an. Diringankanlah an. Wahudifat muha. Dan dihilangkan isimnya. Wa waliyatha al jumlatul ismiyah bila fasil. Dan datang setelahnya jumlah ismiyah tanpa pemisah. Datang setelahnya jumlah ismiyah tanpa pemisah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Karena jumlah ismiyah tidak perlu pemisah. Wa mithalul fi'liyah allati fi'iluha jamid. Contoh fi'liyah yang fi'ilnya adalah jamid. Wa an asa ayyakuna kode kota roba ajaluhum. Lihat. Wa an asa. 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 Fi'il apa itu? Fi'il apa? Jamid. Asa tidak punya tasrif. Tidak ada itu bilang asa ya si. Tidak ada tasrifnya. Dia cuma fi'il madi jamid. Tidak punya tasrif. Maka an di sini apa? Pertama, an di sini an apa? An mukhaffafa minat takila. Dari mana kita tahu? Setelahnya fi'il jamid. Karena kalau an penasab pasti fi'il mudhari. Kalau annya an penasab pasti fi'il mudhari kan begitu. Kalau annya zaidah pasti ada sumpah dan lau. Kalau annya adalah an tafsiriyah pasti ada kata yang bermakna ucapan. Kan begitu. Antum paham semua itu? Paham, tahu cara membedakan 4 an itu? Nah, itu nanti kalau antum bisa bedakan, antum canggih. Alhamdulillah. Paham ini? Nah, ini butuh praktek di banyak bacaan. Di banyak bacaan untuk membedakannya. Untuk membedakannya. Jadi an yang menasab ada fi'il mudhari'nya. Paham ini? Kemudian an zaidah tambahan kalau ada sumpah dan lau. Dia di tengah. Kalau an tafsiriyah ada kata yang bermakna ucapan. Dia berucap, dia berkata. Paham ini? Tapi tidak ada hurufnya. Dah? Kalau an masdariyah ada fi'il mudhari. Setelah itu ya berarti an mukhaffafa minat takila. Antum perhatikan nanti dalam baca Quran. Seperti ini. Wa an asa. Setelahnya apa? Fi'il
madi. Oh berarti bukan penasab. Sisa. Mungkin zaidah, enggak ada sumpah. Enggak ada lau setelahnya. Kan begitu? Enggak ada, harus ada sumpah dan lau. Kalau hanya lau, enggak jadi. Harus sebelumnya ada sumpah, setelahnya ada lau. Kan di sini juga ada lau pemisah. Cuma sebelumnya tidak ada sumpah. Terus tidak ada kata sebelumnya. Sudah, ini an mukaffa minat takila. Terjemahnya sungguh. Sungguh. Iya, Masya Allah. Lihat wa an asa ayyakuna. Qad iqtaraba ajaluhum. Wa an laisa lil insani illa ma sa'alat. Wa an laisa. Laisa fi'il apa? Jamid, tidak punya tasrif. Tidak ada tasrifnya laisa. Paham ini? Oh berarti an mukhaffafa minat takila. Wa takdir. Wa annahu asa wa annahu laisa. Paham ya? Tanpa pemisah karena fiilnya jamid. Tanpa pemisah karena fiilnya apa? Jamid. Berikutnya lagi. Wa mithalu allati fi'iluha mutasarrif wa doa. Contoh fiilnya bertasrif tapi doa. Contoh fiilnya bertasrif sebenarnya punya tasrif. Tapi maknanya adalah doa. Firman Allah Ta'ala wal khamisatu an godiballahu alaiha. Dia baca godiba. Dia kasro. Karena kalau dibaca godob itu isim. Itu isim masdar. Godiba yakdobu godob. Itu isim. Ini sekarang dibaca kasro. An godiba. Wal khamisatu an godiballahu alaiha. Masalahnya pertanyaannya dari mana kita tahu ini doa? Ya konteks ayat. Antum tahu kan ayat ini konteksnya adalah saling melaknat. Siapa yang saling melaknat? Ini ayat turun terkait dengan orang yang menuduh istrinya. Dia tuduh istrinya berzina. Istrinya mengingkari. Tidak. Dan tidak ada saksi. Kalau ada seorang pasangan menuduh istrinya berzina. Terus dia tidak punya 4 saksi bahwa istrinya adalah berzina. Dan mereka masih tetap mau menuduh itu, maka jalan keluarnya adalah al-mula'anah. Saling melaknat. Saling melaknat. Jadi mereka berdua melaknat. Mendoakan laknat untuk yang berbohong. Dan dirinya. Kalau saya berbohong, atas saya laknat Allah. Tapi kalau saya jujur, atasnya laknat Allah. Ini doa. Wa al-khamisah yang kelima. An ghadiballahu alaiha. Sungguh semoga kemurkaan. Sungguh semoga kemurkaan Allah atasnya. Jadi maknanya ghadiba pertanyaannya. Ghadiba di pembahasan kita. Fi'il jamid atau mutasarrif? Mutasarrif. Karena dia ghadiba yaghdabu ghodoban. Paham ini? Dipahami ini? Berarti fi'il yang tasrif. Tapi kenapa tidak ada pemisah dengan an? Paham pertanyaan saya berikutnya? Kenapa di sini tidak ada pemisahnya dengan an? Apa jawabannya antum? Karena di sini doa. Kalau seandainya bukan doa, wajib ada pemisah. Paham? Terus jangan bilang di sini ala penasab. Karena setelahnya fi'il madi. Paham? Fi'il madi. Tentunya juga bukan tafsiriyah. Karena tidak ada kata kola. Bukan juga zaidah. Kan tidak ada sumpah sebelumnya. Paham ini? Oh, dari 4 an tadi. Dari 4 an tadi. Lihat. Fi qira'ati man khaffafa an. Pada bacaan yang meringankan an. Kan di sana ada yang membaca anna. Anna ghadaballahi. Paham ini? Pada bacaan orang yang meringankan an. Wa kasrid dot. Dan mengkasro dotnya. Kan di sana ada juga orang yang membaca anna ghadaba. Dia fathah dotnya. Dia fathah dotnya. Kalau fathah selesai. Tidak ada syahidnya kita. Itu adalah isim. Itu adalah isim. Jelas ya? Jelas ini ya? Itu beliau katakan. Fa in kanal fi'lu terakhir ini. Fa in kanal fi'lu mutasarrifan. Wa kana ghairu du'a. Jika fi'ilnya bertasrif dan bukan doa. Pokoknya fi'ilnya keluar tadi. Jika dia fi'il bertasrif bukan doa. Wajib yufsal min an biwahidin min arba'ah. Masya Allah. Maka wajib dipisahkan dari an
dengan salah satu dari 4 perkara. Inilah kita bilang tadi. Jika dia fiilnya bertasrif, wajib ada pemisah antara an dengan fiil. Pemisahnya siapa tadi? Satu dari berapa perkara? 4 perkara. Tinggal contoh sekarang sudah ada di matan. Wahya kode 1. Itu kode, lihat. Na'alamu an kode sodaktana. Lihat, sodako. Fiil mutasorif atau jamid? Pertanyaan, mutasorif atau jamid? Mutasorif. Iya kan? Doa atau bukan di sini? Bukan doa. Paham kan? Berarti wajib ada apa? Pemisah. Artinya, ang kode sodaktana. Kata an pasti mukhaffafa minasakila. Apa cirinya? Kode. Pemisah. Pemisah itu penting sekali antum tahu. Supaya antum terjemahkan. Sekali lagi berpengaruh di terjemahan. Dan pemahaman terhadap hadis atau ayat. Nanti antum akan paham lebih bagus kalau tahu terjemahannya. Ini kode, ini an apa. Supaya antum tahu ini ada penekanan atau tidak. Ada penekanan makna atau tidak. Jelas kan? Ini Masya Allah. Waliya'alama, waliya'alam. Liya'alama. Ang kode ablagu. Ang kode ablagu. Lihat. Dipisahkan oleh siapa ini? Dipisahkan oleh siapa ini? Kode. Waharfu tamfiz. Yang kedua. Bisa dia dipisahkan oleh siapa? Huruf tamfiz. Siapa huruf tamfiz? Sin. Saufa. Yang diingin ke sini adalah siapa? Sin. Huruf tamfiz. Lihat. Alima an sayakunu. Oh, pastikan anna. Pastikan ini anna. Jadi nanti antum terjemahkan sungguh. Sungguh. Kan ini dari anna. Dari anna. Waharpun nafi. Pemisah berikutnya adalah huruf penafian. Nah, contoh. Afala yarawna. Afala yarawna. Allah. Yarji'a ilaihim qawla. Mana dia? Mana dia? An la. An la. Jelas ini? Jelas sudah ini? Jelas sudah ini? Walau. Demikian pula oleh lau. Lihat contohnya. Wa allawistaqomu. Wa allawistaqomu. Asalnya itu an lau. An lau istaqomu. Paham ini? Siapa yang memisahkan antara an dengan lau? Siapa yang memisahkannya? Lau. Siapa yang memisahkan an dengan fiilnya? Yaitu yang memisahkannya adalah siapa? Lau. Ketika ada lau. Maka an di sini an apa? Zaidah tafsiriyah atau masdariyah atau mukhaffafah minasakila. Itu dia mukhaffafah minasakila. Itu yang kita mau tekankan. Itu yang kita mau tahu. Jelas ya? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Kemudian lihat setelahnya. Oh, kalau itu syair tanpa pemisah. Itu namanya doruroh. Itu namanya doruroh. Kita selesaikan itu sedikit. Tinggal darurat saja. Warubbama ja'at fi syair bi ghairi fasl. Tapi syair tidak dianggap. Karena itu hanya berlaku di syair. Syair itu selalu darurat. Warubbama dan terkadang ja'at fi syairi datang dalam syair bi ghairi faslin tanpa pemisah. Kadang datang dalam syair tanpa ada pemisah. Datang dalam syair tanpa ada pemisah. Contoh ya, kakolihi seperti ucapannya alimu an yu'ammaluna fajadu qabla ayyus alu bi'adhami su'lin. Alimu an yu'ammaluna fajadu qabla ayyus alu bi'adhami su'lin. Mana dia? An yu'ammalu. Ini masalah sekali ini. Ini masalah sekali. Karena gini, kita bisa tahu itu an mukhaffafah minasakila kalau ada pemisah. Kan begitu tuh? Kalau ada kode sin, la atau lau. Di sini dari mana kita tahu? Saya pengen tahu jawabannya. Dari mana saya tahu ini an mukhaffafah minasakila, bukan an masdariyah? Tidak beramal. Itu saja cara membuktikannya. Lihat, yu'ammaluna, beramal atau tidak? Tidak. Ketika dia tidak amalkan berarti bukan an masdariyah. Bukan an apa? Masdariyah. Jelas ini? Ini di syair ini cara melihatnya. Ini cara melihatnya. Jadi ada saja cirinya. Ada saja cirinya. Terus warubbama ja'a
ismu an fi darurati syi'ri, ini lagi. Dan terkadang datang isim an, ya, pada darurat syair musarrohan bih. Disebutkan padanya, dengannya. Disebutkan dengannya. Goyro domiri sya'an. Bukan domir sya'an. Oh ini pada syair lagi. Syair memang darurah. Boleh apa yang tidak boleh di kalimat biasa. Jadi kadang dia datang disebutkan bukan domir. Bukan domir sya'an. Bukan domir sya'an. Tahu domir sya'an tadi ya? Hu. Hu domir sya'an. Paham kan? Kalau ini domir lain masuk. Lihat. Faya'ati khobaru hahina idin mufroda. Tentunya kalau disebutkan berarti datang setelah itu khobarnya berupa apa? Mufrad wa jumlah. Bisa juga mufrad, bisa juga apa? Jumlah. Wa qad ijtama'a fi qawlihi, telah terkumpul dalam perkataan penyair bi'anka. Kalau dia baca bi'annaka, selesai cerita. Berarti anna kan? Ini dia baca bi'anka robi'un wa goitun mari'un wa anka hunaka takunu timala. Lihat. Bi angka robi'un. Angka ka isim anna. Yang diringankan. Disebutkan. Tumbennya ini. Anna diringankan tapi disebutkan. Ini namanya darurat syair. Kemudian robi'un apanya? Khobar mufrad. Khobar apa? Mufrad. Contoh kedua lagi. Wa angka. Ka isimnya an. Hunaka dorob. Takunu thimala, jumlah berupa khobar berupa jumlah. Jadi syair ini menyatukan antara an diringankan, domirnya, isimnya berupa domir ada, disebutkan. Tidak hilang. Terus khobarnya bisa mufrad, bisa juga jumlah. Jelas ini bait syair? Ini selesai, alhamdulillah. Selesai yang diringankan an. Setelahnya yang diringankan ka'an. Masih panjang perjuangan insya Allah, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Jamid itu tidak ada maddi, tidak ada amarnya. Itu dibilang. Atau ada amr, tidak ada maddi, tidak ada mudori. Atau ada mudori, tidak ada amr, tidak ada maddi. Itu dibilang jamid. Nah? Harus. Itu kan sudah lewat pembahasan kita kan. Maksudnya antum lihat contoh-contoh tadi. Semuanya diawali oleh ya'lam. Kan sudah lewat pembahasan kita, itu tidak perlu dikasih tahu. Kalau itu an mukhafaf minatakila adalah kita tadi fokus kepada kata setelahnya. Sebelumnya sudah kita fokus kata sebelumnya. Kan kalau an mukhafaf minatakila harus diawali oleh siapa? Ilm. Itu tanda lain yang sudah lewat. Harus diawali oleh siapa? Ilm. Kata yang bermakna yakin. Atau kata yang bermakna paling sedikit apa? Don. Hanya saja kalau don boleh dua bacaan. Itu sudah lewat Yusuf. Dah? Itu tidak perlu disebutkan karena pasti. Sekarang ini kita fokus pada yang belum pernah disebutkan sebelum. Ustaz Ayub. Ustaz Ayub. Paham ji? Dan sobok. Apa dan sobok? Cepat, lama sekali. Apa saudara? Apa itu? Dia beramal atau tidak, begitu saja. Kalau ada tidak ada pemisah, cara membedakannya beramal atau tidak. Dia amalkan atau tidak. Seperti yu'ammaluna. Tidak beramal kan? Karena kalau dia beramal pasti ada nun. Pasti tidak ada nun kalau beramal. Paham seperti? Karena an menasab. Ini yu'ammaluna af'alul khamsah. Nah, hilang nunnya.
Hmm? Ya, inna bersambung dengan ma. Inna ma. Oh, itu bukan ma yang kemarin kan? Ma yang kemarin juga, tapi tidak dibaca ringan. Dah, inna ma, batal amalannya. Tapi maknanya apa? Pembatasan, betul. Itu kan nanti ditafsir. Tau. Tiada lain, sungguh tiada lain. Hmm? Kenapa nakana? Sudah itu lewat. Sudah lewat mikana. Dah, ciri-ciri kanan dihapus khobarnya, dihapus isimnya, dihapus kana bersama isimnya. Sudah lewat tuh. Supaya kenapa in? Maksudnya campur-campur. Kana atau apa yang kita tanyakan? Sabar-sabar. Itu nanti. Kan saya sudah bilang tadi tuh. Saya sudah bilang tadi itu. Pak Arif. Pak Ari. Adi nama tata. Saya sudah bilang tadi. Berarti nanti akan samar dengan ini yang beramal-amalan laisa. Dengan ini yang diringankan. Bagaimana cara bedakannya? Belum datang. Sabar. Terus sekarang kan baru bercerita. Semua diceritakan dulu kalau diringankan. Nanti akan disampaikan. Bagaimana ini? In atau inna? Dah? Sabar, sabar. Belum, belum. Sampai sekarang belum. Dah? Hmm. Di anda. Mana lagi? Domir sya'annya di an. Annahu qad sadaqtana. Sudah dibilang tadi domir sya'an itu hu. Hu. Assalamualaikum. Antum ada di tadi. Masa diulang-ulang terus lagi. Domir sya'an itu hu. Kan bermakna sya'an. Sesuatu. Kalau ka, enggak jadi. Sudah ini lihat. Angka, angka, biangka. Batal toh? Itu bukan domir sya'an. Siapa? Ma. Nanti belum dipelajari tak? Nanti dia bermakna nakiro tamah. Tapi belum kita pelajari. Nanti dipelajari insya Allah. Dia anda mah. Sudah lewat tahu. Kan kalau ada kana yang dihilangkan saja tahu. Terus di awal kan harus diawali oleh an masdariyah. Sudah lewat saya kira. Kan ada ma. Kana diganti oleh siapa? Ma. Itu yang dimaksud antum tadi. Kan kana diganti oleh ma. Ya enggak Arif? Nah itu ma, enggak ada di sini. Enggak ada, bukan kode, bukan tamsin, bukan. Kan beda tuh. Kan ini kan empat. Kalau itu kana yang dihilangkan, ada ma. Angkana, angkana, amma, anta, muntolikun. Nah, ada ma. Enggak, bukan ini, bukan ini. Bukan kode, bukan lau, bukan la, bukan sin. Nah, ada enggak ma di sini? Kalau ada ma baru samar. Ini enggak ada yang enggak ada samar. Sudah ini paham ini? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Sudah la ilaha illa anta.